Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai permasalahan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di sini, bahkan antara YouTuber pemula, YouTuber senior, bahkan YouTuber besar juga mengalami hal ini. Ini adalah YouTube sekarang semakin sulit, penonton semakin sepi. Apa penyebabnya dan apa solusinya? Nah, penyebabnya itu kan ada banyak. Jadi yang kita bahas kali ini adalah penyebab dan cara mengatasinya. Nah, mungkin teman-teman ya, kita YouTube anggap aja di zaman dulu ya, 5 tahun atau 4 tahun yang lalu kan sangat mudah sekali teman-teman. Jadi saya waktu itu masih jualan channel YouTube ya, channel game, dan jualan channel untuk pemain VPN. Karena dulu kita kejar jam tayang itu sangat gampang sekali. Tidak ada iklan, mau kita kejar 5 jam, 6 jam itu jam tayang masuk. Tidak ada spam atau support sub, cuman nggak perlu saling tonton, tinggal subscribe itu nempel. Itu zaman 5 atau 6 tahun lalu. Jadi nggak ada istilah kayak sekarang subscriber masuk jadi hilang ya. Jadi 6 tahun, 5 tahun yang lalu itu YouTube tergolong sangat mudah. Jadi aturan itu selalu berubah dah. Kita cuman modal pakai SEO waktu itu, pakai kata kunci kita udah menang. Karena yang lain belum paham kata kunci. Ya, jadi pertama seperti itu ya. Jadi YouTube pertama waktu 5 sampai 6 tahun yang lalu sangat mudah. Terus 3 tahun yang lalu udah beda. 3 tahun yang lalu orang sudah semua memakai SEO ya, kata kunci. Nah, saat semua orang memakai kata kunci, tentunya yang diuntungkan tentunya adalah channel besar ya. Saat orang melakukan pencarian, tentunya yang muncul adalah channel besar dulu. Jadi 3 tahun lalu ini kita udah susah. Jadi YouTuber baru udah susah. Makanya kita sudah main 3 tahun yang lalu kita udah main algoritma teman-teman. Algoritma. Jadi ya algoritma YouTube itu kan kesimpulannya itu adalah mengaitkan atau berkaitan ya. Makanya artis-artis sering collab. Nah, kalau kita tidak bisa collab, tentu bisa memakai kolaborasi video. Ya, kolaborasi video adalah trik upload video ya, secara sederhana memang seperti itu ya. Dan yang pertama collab ya, collab sesama channel ya. Yang kedua kolaborasi video, yang ketiga ya kita membuat channel yang setema supaya berkaitan, video yang satu, kedua, ketiga itu berkaitan. Nah, rumus algoritma itu adalah berkaitan. Jadi makanya kita penting membuat channel satu tema kalau di saat baru membangun. Ingat sekali lagi, jangan samakan diri Anda untuk channel yang sudah terkenal. Mau kalian makan kerupuk atau mau campur-campur tidak masalah kalau sudah terkenal intinya. Ini untuk saat membangun channel. Jadi 3 tahun lalu udah pakai algoritma ya, makanya yang 3 tahun lalu pakai SEO udah tewas ya, udah nggak jalan ya. Memang beberapa YouTuber besar bahas SEO, iya mereka channel besar udah pasti memakai SEO. Nah, sekarang apa nih? YouTube sekarang itu beda lagi. Nah, ini dah yang penting ya. Sekarang upload video udah banyak yang pakai algoritma, sudah paham, orang saling collab sudah paham ya. SEO juga dipakai. Nah, sekarang teman-teman, kenapa Anda bisa seperti ini nih ya? Ini contoh langsung ya. Teman-teman kan sering mengeluh kenapa channel saya makin sepi seperti itu ya. Ya, memang ya, jawaban utama ya memang ada platform lain seperti TikTok, Instagram, dan Snack Video dan sejenisnya. Yang kedua, aturan YouTube yang baru juga bisa berpengaruh. Yang ketiga, terlalu banyak YouTuber. Jadi terlalu banyak YouTuber, penontonnya juga makin sedikit. Nah, ini yang keempat. Nah, ini juga berpengaruh ya. Ini yang penting lagi ya. Yang pembahasan ini hubungannya sekarang dengan faktor yang keempat ini. Teman-teman bisa cek ya. Ini kita cek saja buat teman-teman yang mengeluh ya. Saya punya teman channelnya 222.000 subscriber ya. Teman-teman bisa lihat ya, yang bilang sepi sekarang. Ini ya, penontonnya 49, 98. Dan ini nggak pernah memakai upload video teman-teman. Jadi jangan tonton sendiri pakai upload video, nanti makin sepi, udah monet sepi. Yang nggak pakai upload video mereka juga sepi. Atau bahkan channel-channel lain ya. Ini supaya pemikiran teman-teman lebih terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat ya, channel Andrea Disio dengan subscriber 1,6 juta. Teman-teman bisa lihat 7 hari yang lalu penontonnya cuma 891. Apakah ini pernah memakai upload video? Tentunya tidak. Pasti tidak ya. Nah, kita lihat lagi channel-channel lain ya yang besar-besar ini supaya teman-teman
Tidak dibohongi, jangan pakai upload video nanti udah monet sepi. Wisnu Trijaya 7 juta hampir 7,4 juta subscriber ya. Wisnu Trijaya 2 hari yang lalu upload video, cuman penontonnya 1.900. Itu dengan subscriber 7 juta, hampir 7 juta 400. Memang sih ini memang hasilnya dari video short. Tapi bayangkan ya, subscriber 7,4 juta dengan penonton 1.900. Itu namanya juga sepi. Jadi teman-teman yang punya subscriber 1000, penontonnya 2 atau 3 biji, masih untung teman-teman, daripada channel besar atau channel lain ya. Ini saya bahas kenapa, supaya teman-teman tidak hanya selalu kecewa. Ini KKI Putri Cantika, subscriber 1,1 juta, 2 hari yang lalu ngupload video, penontonnya cuma 800. Jadi yang mengalami sepi itu adalah mereka yang tidak melakukan trik yang keempat ini. Ya, jadi apa itu? Ya, jadi ini sebenarnya kenapa saya tahu ini ini iklan. Saya tahu hal ini, saya membuat sekitar 10 hari yang lalu saya membuat email baru teman-teman. Jadi seperti biasa ya, email baru yang saya buat itu untuk riset. Kalau dulu saya membuat email baru, saya biasanya kalau dulu ya jujur saja, saya baru buat email baru biasanya saya tonton channelnya Dan Jesse atau Mbak Kairunisa hari pertama ya. Hari kedua juga seperti itu. Hari ketiga saya baru melakukan upload video. Nah, di hari pertama biasanya setelah kita putar channelnya Dan Jesse, kalau kita putar, kita tinggalin HP-nya, pasti akan muncul Mbak Kairunisa atau Mas Timo Nadioso. Karena yang muncul nanti akan berkaitan kalau kita buat email baru. Di hari pertama seharusnya seperti itu ya. Karena kita tonton Dan Jesse, yang lain sudah berkaitan apa yang ditonton oleh penonton. Jadi email itu akan terdeteksi sebagai penonton aktif. Nah sekarang 10 hari yang lalu apa yang terjadi? Saya tonton Mbak Kairunisa atau Dan Jesse di hari pertama ya. Memang risetnya seperti itu. Saya masih pakai riset yang awal supaya tidak berubah. Apa yang terjadi? Saya tonton Dan Jesse. Ini nontonnya tanpa suara aja. Jadi saya jajarin 10 HP ya. Kita buat 10 email baru. Jadi saya putar videonya Dan Jesse atau Mbak Kairunisa. Umpamanya saya tinggal makan ya, nanti yang otomatis diputar itu bukan lagi Mas Timo Nadioso atau Zona Tutorial, bukan. Jadi yang diputar adalah channel lain. Channel lain itu channel yang gimana? Nah ini dah. Algoritma sekarang seperti ini. Adalah channel yang membayar Google Ads. Jadi channel yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tutorial YouTube teman-teman. Berkaitan sedikit, tapi channel yang mereka yang membayar Google Ads itu akan otomatis direkomendasikan YouTube. Saya coba lagi juga besoknya teman-teman. Dan saya coba buat email sekitar 5 hari yang lagi saya buat email baru lagi, tapi yang untuk channel pertanian teman-teman. Jadi saya tes di channel pertanian, saya tonton Kebun Indra Tarigan dan channel Bali Organic TV ya. Seperti biasanya nanti akan berkaitan channel pertanian. Ternyata salah juga. Itu muncul channel pemerintahan yang membahas tentang aturan-aturan juga, dan itu tentunya mereka membayar Google Ads. Jadi YouTube sekarang itu lebih merekomendasikan channel-channel yang membayar Google Ads. Kenapa Anda bisa channel besar bisa makin sepi? Karena kayak dulu rekomendasi kita tentunya akan selalu berkaitan. Kalau sekarang kita juga akan melawan rekomendasi yang masuk adalah channel-channel yang membayar Google Ads. Bayangkan ada banyak sekali sekarang channel-channel yang membayar Google Ads ya. Jadi itulah salah satu penyebab utama kenapa channel kita makin sepi. Saya berani berpendapat seperti ini saya tanggung jawab ya teman-teman. Karena itu dah 10 hari yang lalu saya riset pakai channel tutorial, yang muncul channel seperti itu juga. Jadi beda ya, karena ini saya melakukan dulu juga seperti itu. Jadi yang dulu muncul itu selalu channel yang berkaitan. Sekarang yang kaitannya sedikit tapi yang berbayar. Di channel pertanian juga seperti itu. Ada channel yang direkomendasikan ya. Setelah kita putar, kita diamin bapaknya diputar sendiri, itu selalu direkomendasikan adalah channel yang membayar Google Ads. Nah solusinya seperti apa? Jadi buat teman-teman yang punya dana lebih, teman-teman bisa membayar Google Ads. Jadi membayar Google Ads itu ya teman-teman masang iklan ya. Channel Anda masang iklan. Tapi ingat, jangan masang iklan cuma sedikit ya. Kalau sedikit nggak ngaruh. Misalnya satu video teman-teman tembak 500.000 sampai 1 juta ya. Ya, dan teman-teman wajib nembak 3 video. Jadi minimal 3 video. Jadi seperti itu saja. Dan kalau teman-teman channelnya bagus, itu tentunya pasti akan lebih cepat berkembang. Jadi itu juga ini saya jelaskan, ini adalah salah satu faktor. Tapi ini faktor penting.
Jadi buat teman-teman yang masih mengeluh kenapa makin sepi ya, seperti itulah. Yang pertama jawabannya ya karena ada platform baru seperti TikTok, Instagram, Snack Video, dan lain-lain. Yang kedua, aturan YouTube yang baru. Yang ketiga, karena banyaknya jumlah YouTuber. Yang keempat inilah, karena banyak YouTuber besar YouTuber kaya yang bakar duit, atau perusahaan-perusahaan atau channel-channel yang berbau pemerintahan yang membayar iklan di Google Ads. Tentunya ini akan menguntungkan YouTube ya, karena mereka berbayar, makanya YouTube pasti akan mengutamakan yang berbayar ya, intinya seperti itu. Memang sih isi video itu penting, tetapi ya mereka tujuannya mencari keuntungan. Jadi buat teman-teman yang seperti saya yang tidak melakukan YouTube itu berbayar, teman-teman ya wajib harus punya penonton fanatik. Penonton fanatik itu sangat penting sekarang ya. Nah, kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini mengenai nge-YouTube sekarang semakin sulit, penyebabnya makin sepi ya tentunya ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.